you see what I see? Perkenalkan, nama saya Hakim. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah pengalaman yang dialami oleh anak dari teman ibuku. Saat itu, ibuku meminta antar kepada saya untuk mengunjungi rumah temannya bernama Bu Yanti. Saya memanggilnya Tante Yanti. Teringat dulu saat saya masih kecil, saya selalu bermain bersama dia dan anak-anaknya. Sesampainya aku di rumah Tante Yanti, di sana kami mengobrol, menceritakan bagaimana saya waktu kecil. Saat itu anaknya yang dulu bermain dengan saya bernama Pipit, dia lagi gak ada di rumah. Cuman ada adiknya dia, namanya Cindy sama Ayu. Kita menceritakan, ngobrol, lalu aku pun nanya, Tan, Om kemana? Nanti mulai terdiam, namun dia mulai bercerita tentang musibah yang keluarganya sedang alami. Di sini aku gak akan cerita musibahnya apa, cuman musibahnya tersebut membuat Tante Yanti harus segera pindah dari rumah yang mereka tinggali saat itu. Saat itu mamaku berusul, bagaimana jika mereka untuk sementara tinggal saja bersama kami sampai mereka dapat kontrakan. Namun saat itu Tante Yanti menolak dan meminta kami untuk mencarikan sebuah kontrakan. Mamaku teringat bahwa tak jauh dari rumah kita ada kontrakan yang kosong. Dari sana kami pun berpamitan untuk pulang dan akan mengabarinya. Keesokan harinya, kami mendatangi pemilik kontrakan tersebut, memberitahukan bahwa akan ada yang menyewa di kontrakan tersebut. Setelah mengabarkan ke Tante Yanti sekitar 3 harian, dia datang untuk pindahan. Kami pun sekeluarga membantu pindahannya Tante Yanti, mentata barang-barangnya Tante Yanti. Saat itu aku pun bertemu dengan Pipit yang udah lama gak ketemu, dan kita pun ngobrol panjang lebar sambil menceritakan masa lalu, bagaimana kita lucunya dulu. Di sini aku mau gambarin gimana bentuk kontrakannya. Jadi kontrakannya itu bentuknya kayak rumah susun, 2 lantai, di atas ada 6 kamar, di bawah ada 6 kamar. Kamar itu saling membelakangi, 3 kamar di kiri, 3 kamar di kanan. Dan Tante Yanti itu dia nyewanya kamar di lantai 1, nomor 2 sama nomor 3, di paling pojok. Nah, terus di kamar nomor 3 itu di depannya ada tangga. Terus di sampingnya kamar nomor 3 itu di sebelah kirinya nomor 2, yang sebelah kanannya itu ke kamar mandi. Ada sekitar 4 kamar mandi. Kamar mandinya itu nggak terlalu besar karena memang kamar mandinya itu nggak ada di dalam kamar-kamar. Kamar mandinya semuanya ada di luar untuk umum. Terus dan kamar mandinya memang agak sedikit berlumut gitu. Jadi kesannya lantainya itu kayak licin gitu. Nah, terus sekitar mereka udah tinggal 2 minggu apa 3 minggu, aku tuh lagi ngobrol saat itu di kamar nomor 2 sama Pipit. Aku ngeliat Tante Yanti lagi nyuci baju. Di sampingnya ada Cindy lagi ngajak ngobrol juga. Nah, aku ngedengar tuh Cindy bilang, "Bun, Cindy pengen pipis," dia bilang. Terus kata Bunda, "Ya udah Gi, sana pipis, Bunda liatin dari sini," dia bilang gitu. Ya udah, Cindy langsung jalan ke kamar mandi. Nah, nggak lama dari situ aku ngedenger suara pintu kamar nomor 3 itu kayak ditutup kenceng banget.
Kata bunda, kenapa Cindy kok lari masuk kamar tiba-tiba nutup pintu kencang banget, kata bunda kan. Tapi kayaknya bunda tuh saat itu belum curiga, jadi bunda ngelanjutin cuci saat itu. Cuman udah beberapa lama tiba-tiba bunda nyuruh Pipit buat ngecek. Pipit tolong cekin dong itu kenapa Cindy kok nggak keluar-keluar kamar. Nah habis itu aku sama Pipit kan jalan tuh ke kamar sebelah nomor 3. Dibuka lah itu pintunya. Nah di situ kita ngelihat Cindy lagi tiduran di lantai dan dia kejang-kejang. Di situ Pipit langsung teriak, Bunda ini Cindy kejang-kejang, dia bilang gitu sambil hampir nangis. Bunda langsung lari ngebangunin Cindy. Cindy kenapa? Tapi Cindy-nya nggak bangun-bangun, agak sedikit kejang gitu. Lalu aku langsung gendong dia, pindahin dia ke kasur. Terus karena dia tetap kejang-kejang, akhirnya memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, menjalani pemeriksaan, ternyata memang Cindy nggak sakit apa-apa, nggak ada gejala sakit apa-apa. Dan memang Cindy saat itu udah nggak kejang-kejang lagi dan udah membaik, jadi boleh disuruh pulang. Tapi dia memang masih dalam keadaan seperti tertidur gitu. Direbahin lah ya dia di kasur, ditidurin. Nah terus habis itu keesokan harinya pagi-pagi sekitar jam 7 atau jam 8 gitu dia lari masuk ke dalam rumah. Dia langsung duduk sambil kayak ketakutan gitu. Dia bilang, Kak Kim, aku nggak mau tidur di situ. Aku pengen tidur di sini aja. Malam ini aku tidur di sini ya. Dia bilang. Terus aku bilang, emang Cindy kenapa? Tapi dia nggak mau jawab saat itu. Dari situ udah aku nggak nanya-nanya lagi karena aku takut nanti dia malah nangis. Jadi abis gitu kita sarapan bareng. Terus dia pun main sama temennya. Nah pas sore dia dijemput kan sama bunda sama ibunya dia. Cindy ayo pulang, kata Cindy. Enggak bun, Cindy mau tidur di sini, udah bilang kok sama Kak Kim, dia bilang. Terus enggak, kamu tidur aja, tidurnya sama bunda aja yuk. Enggak bun, aku nggak mau tidur di situ, dia bilang gitu. Nah akhirnya dia tidur di kamar sama aku bareng. Terus aku tanya, Cindy memang semalam Cindy kenapa? Cerita gitu kan. Terus kata Cindy, Kak Kim, Cindy takut tidur di situ. Emang kenapa? Aku bilang. Terus dia bilang, kemarin pas Cindy pipis di kamar mandi ada kayak bapak-bapak tinggi banget, ada bulunya, jarinya panjang, kukunya panjang, senyum ke Cindy. Matanya merah, dia bilang gitu. Terus Cindy kan takut, terus Cindy lari masuk ke kamar, nutup pintu. Terus dia udah ada di atas atap. Cindy langsung tiduran di lantai, nutup mata pakai tangan, ngeringkuk gitu. Tapi katanya tangan Cindy tuh ditarik sama tangan dia supaya jadi kayak maksa kalau dia tuh pengen dilihat sama Cindy gitu. Cindy juga mulai ketakutan. Terus dari situ katanya Cindy udah gak inget apa-apa, dia bilang. Dari situ Cindy gak mau lagi tinggal atau tidur di kamar nomor 3 itu. Kadang dia tidur di kamar nomor 2, tapi dia pasti dia suka minta pengen pindah tidur. Pengen di rumahnya tante, dibilang. Maksudnya di rumah mamaku. Dan sebenarnya aku pun pernah tinggal di kontrakan itu di nomor 3 sekitar 3 tahunan. Saya tinggal di situ karena kebetulan karena rumah lagi direnov. Jadi kebetulan yang lagi direnov itu kamar saya dan lantai 2-nya. Jadi memang saya nggak punya kamar. Jadi saya tinggal di situ. Dan memang banyak banget yang saya alami di kamar itu. Cuman saya memang nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Karena saya tuh bukan orang yang sebenarnya mungkin saya penakut tapi nggak penakut banget. Jadi kalau ada hal kayak gitu tetap mikirnya ya positif aja. Mungkin itu cuma mimpi, mungkin itu cuma bayangan, mungkin itu cuma apa. Kalau masih ada kesempatan nanti saya akan coba untuk membuat cerita lagi. Maaf karena saya masih belajar membuat cerita seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
podcast.ceritahoror@gmail.com.